Polisi tangkap Ketua RW pelaku pencabulan 7 anak laki-laki di bawah umur. Tercebur sumur sedalam 15 meter, evakuasi nenek 75 tahun berlangsung dramatis. 2 ular kobra sepanjang 1,5 meter bersarang di rumah warga. Halo, saudara, apa kabar Anda hari ini? Kompas Jatim kembali hadir ke hadapan Anda. Selain 3 informasi utama tadi, tim redaksi kami telah menyiapkan sejumlah informasi penting dan inspiratif lainnya untuk Anda. Bersama saya, Virgianti Kusuma, kita jelang Kompas Jatim di Kompas TV Independen Terpercaya. Kita buka Kompas Jatim dengan sorotan pertama dari Surabaya. Saudara, pengolahan sampah menjadi energi listrik atau PSEL di tempat pembuangan akhir Benowo menjadi satu-satunya di Indonesia. Setiap hari ada 1.200 ton sampah diolah menjadi energi listrik 12 megawatt yang disalurkan untuk kebutuhan masyarakat melalui PLN. Inovasi ini mendapat apresiasi dari Menko Bidang Pangan Zulkifli Hasan dalam kunjungannya di PSEL TPA Benowo, Surabaya. Dalam kunjungan kerja kali ini, Menko Bidang Pangan Zulkifli Hasan didampingi Wakil Menteri Lingkungan Hidup Dias Hendro Priyono bersama pejabat Gubernur Jawa Timur Adi Karyono dan Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi. Zulkifli Hasan mengapresiasi pengelolaan sampah menjadi energi listrik atau PSEL di area tempat pembuangan akhir di Benowo dan menjadi satu-satunya di Indonesia. Hal ini sebagai solusi persoalan limbah di perkotaan sekaligus menyediakan energi ramah lingkungan. Saat ini PSEL di tempat pembuangan akhir Benowo mampu mengolah limbah sampah menjadi sumber energi listrik di kawasan Surabaya dan menghasilkan keuntungan 8 miliar rupiah per tahun. Setiap hari ada 1.200 ton sampah diolah menjadi energi listrik 12 megawatt yang disalurkan untuk kebutuhan masyarakat melalui PLN. Itu yang pertama, apresiasi untuk Kota Surabaya yang berani ngambil terobosan. Ini bagus sekali untuk kita, ya. Lingkungan tentu sangat bagus, masyarakat bagus. Tentu untuk keberlanjutan apakah kehidupan, lingkungan, pada akhirnya pangan itu, ya. Ini yang kita mesti contoh seperti yang ada di. Sementara itu terkait pengolahan sampah menjadi energi listrik atau PSEL, penjabat Gubernur Jawa Timur Adi Karyono mengatakan saat ini Pemprov Jawa Timur masih menyiapkan rencana pembangunan untuk pengolahan sampah di wilayah Mojokerto. Di Surabaya ini yang pertama, Pak. Seperti apa, Pak? Ya, memang ini teknologi yang paling canggihnya di sini sudah 3 tahun dan ini menjadi contoh ya, bukan hanya untuk Jawa Timur. Yang kita berharap di pengelolaan sampah regional di Jawa Timur juga akan bisa dilakukan dengan seperti ini. Selain Surabaya nanti apa rencananya, Pak? Dari kota mana lagi yang akan ditunjukkan? Ya, kita gerbang Kertasusila, kemudian di sampah regional sendiri, ya, Mojokerto itu juga sudah dibentuk, tinggal bagaimana teknologinya. Kalau Mojokerto untuk sampah. Seorang ketua RW di Kota Malang ditangkap polisi karena mencabuli 7 anak laki-laki di bawah umur. Dari hasil pemeriksaan, polisi menunjukkan perbuatan bejat pelaku telah dilakukan sejak lama dan tidak menutup kemungkinan ada korban lain yang belum melapor. Inilah PBS Ketua RW di Jalan Ikan Kepiting, Blimbing, Kota Malang, yang juga pelaku pencabulan 7 anak laki-laki di bawah umur. Pelaku sudah ditahan dan tidak akan ditangguhkan. Dari hasil pemeriksaan, polisi menunjukkan aksi bejat pelaku telah dilakukan sejak lama dan tidak menutup kemungkinan ada korban lain yang belum melapor. Pelaku PBS mengaku membujuk korban dengan diberi uang saku hingga dibelikan baju. Para korban PBS terdiri dari siswa SD hingga SMP dan 4 diantaranya merupakan tetangganya. Polisi terus melakukan pengembangan dan meminta warga yang menjadi korban tidak takut melapor.
Sudah diamankan tanggal 3 kemarin, tepatnya hari Jumat jam 11 malam atas nama RPBS PS, dan korban yang sudah mengakui dan melapor kurang lebih ada 7 orang dan masih dikembangkan, dan masih bertambah 7 orang dari anak-anak. Tadi di sana korban ada 3, 1 kelas 5 SD, 1 kelas SMP kelas 3, dan 1 lagi sudah putus sekolah, tapi kalau masih sekolah lanjut dia kurang lebih kelas. Terkait 7 korban pencabulan oleh Ketua RW di Kota Malang, UPT Perlindungan Perempuan dan Anak atau PPA Provinsi Jawa Timur memastikan seluruh korban mendapatkan pendampingan psikologis. Langkah ini dilakukan untuk memulihkan trauma yang dialami para korban. Kapolresta Malang Kota Kombes Nanang Haryono bersama Kepala UPT Perlindungan Perempuan dan Anak PPA Provinsi Jawa Timur, Sinta, berkunjung ke rumah salah satu korban. Sinta memastikan seluruh korban mendapatkan pendampingan psikologis untuk pemulihan trauma. Sedangkan warga sekitar mengaku lega dengan tertangkapnya pelaku PBS yang juga seorang ketua RW. Mereka tak menyangka ketua RW yang dikenal baik tega melakukan aksi bejat pada anak-anak di bawah umur. Soal ini belum sampai di asesmen ya, jadi belum tahu kondisi anak, kan setiap anak itu beda-beda. Kondisi ini pun kejadiannya meskipun sama beberapa anak, pasti masing-masing anak pasti beda. Dan itu yang kami dapat karena belum melakukan asesmen. Tapi hari ini akan kami lakukan untuk psikologis, kami sudah ada dan kami juga mendatangkan paksos dari provinsi. Ya memang kalau sehari-harinya ya memang dia ya bagus Mbak, ya nggak nyangka kalau punya pikiran segitu, saya nggak tahu. Itu saya juga kerja Mbak, soalnya gitu loh. Kemarin waktu tahu penangkapan terus ternyata ada kasus ini di sekitar Bapak, gimana Pak tanggapan warga? Ya gimana ya, aduh, ya resah semua Mbak, ya semua orang gitu resah semua, katanya ya mau ada sampai kejadian gini. Saudara, seorang nenek di Kabupaten Madiun tercebur sumur sedalam 15 meter. Korban berhasil diselamatkan meski saat evakuasi mengalami kesulitan dan berlangsung dramatis. Korban sudah dibawa ke RSUD Dolopo untuk menjalani pemeriksaan medis. Polsek Dolopo dan petugas pemadam kebakaran dibantu warga desa Glonggong, Kecamatan Dolopo, Kabupaten Madiun, mengevakuasi seorang nenek berusia 75 tahun yang tercebur sumur sedalam 15 meter di belakang rumahnya. Proses evakuasi korban yang menggunakan katrol ini mengalami kesulitan dan berlangsung dramatis. Menurut kesaksian warga, korban diketahui mengidap penyakit stroke dan hidup bersama anak dan menantunya. Sebelum jatuh ke sumur, korban diduga beraktivitas di dekat sumur. Keberadaan korban baru diketahui setelah seorang tetangga mendengar suara rintihan dari dalam sumur. Setelah dievakuasi dengan selamat, korban dibawa ke RSUD Dolopo menggunakan ambulans untuk menjalani pemeriksaan dan perawatan medis. Sampai di sini, korban masih dalam keadaan hidup. Selanjutnya, kami dari Polsek Dolopo bersama tim damkar dengan warga masyarakat mengevakuasi korban dengan alat seadanya berupa derek karena damkarnya belum datang. Alhamdulillah sekarang korbannya dalam keadaan sehat. Sekarang kita bawa ke rumah sakit Dolopo untuk dimintakan ulangi untuk dicek kesehatannya. Barangkali ada yang patah atau gimana, nanti cepat penanganannya lebih lanjut. Itu kok bisa masuk sumur ceritanya gimana? Orangnya itu kan kena gejala stroke. Jadi ya bisa nanti orangnya itu pas jalan di belakang terus pusing kan bisa. Kan sudah tua. Lanjut usia. Berarti sering menimba sumur di sini. Apanya? Yang mengetahui pertama? Yang pertama dari warga Kacung itu ya. Tahunya gimana Pak? Tahunya dia ke sini ngantar barang dari sini, atau di belakang sudah dalam. Ada suara minta tolong gitu atau gimana Pak? Iya, dilihat di dalam ada orang. Gitu. Berarti jelasnya nanti Kacung ada. Berarti artinya memang aktivitas di situ Pak ya berarti ya? Iya, di rumah situ.
Para relawan Exalos dan Sosial Madiun membongkar sarang ular kobra dalam sebuah rumah warga di Kabupaten Madiun agar tidak membahayakan 2 ekor ular kobra dengan panjang 1,5 meter dan 27 telurnya dibawa ke tempat penangkaran sebelum dilepas liarkan ke habitatnya. Inilah penyisiran yang dilakukan anggota relawan Exalos dan Sosial Madiun, di sebuah rumah untuk mencari keberadaan ular kobra, mulai dari halaman, ruangan dapur hingga ke sejumlah sudut rumah yang diduga menjadi tempat ular bersembunyi. Tak lama kemudian akhirnya relawan menemukan 2 ular kobra berukuran masing-masing 1,5 meter dari sebuah lubang. Selain itu juga ditemukan 27 butir telur ular kobra yang belum menetas dan 16 butir telur lain yang telah menetas. 2 ular kobra dan puluhan telur ini dievakuasi ke tempat penangkaran relawan dan selanjutnya akan dilepas liarkan jauh dari pemukiman warga. Pemilik rumah mengaku selama ini sering muncul ular kobra di sekitar rumahnya. Bahkan dalam 1 tahun ada 11 ekor ular kobra dibunuh karena membahayakan. Salah satu penghuni rumah bahkan sempat digigit ular kobra maksud kami sehingga harus dirawat di rumah sakit. Kemarin waktu saya sama ibu di dapur itu kelihatan sliwer gitu. Setelah saya buka di bawah keramik yang tidak dipakai itu ternyata ada 2. Terus sorenya di sini ibu mau nyalakan lampu itu ada kelihatan yang agak besar. Setelah diamati ternyata ular itu indukannya. Lokasi kita survei ternyata betul adanya ular tersebut. Lalu kita lakukan evakuasi bersama-sama dengan tim. Ada berapa ekor? Untuk yang tertangkap tadi ada 2 ekor, 1 betina, 1 jantan dengan ukuran maksimal, ukuran besar, ukuran kobra Jawa, 1,2 meter. Apalagi selain ular yang ditemukan? Selain ular kita temukan juga telur ular sekitar 24 butir itu yang rusak 2, terus yang lain menetas ada sekitar 20 ya tadi. 16. Saudara, Dinas Kesehatan Kota Kediri melakukan fogging atau pengasapan di sejumlah rumah warga. Pengasapan ini dilakukan setelah terjadi 13 kasus penyakit chikungunya. Inilah kegiatan pengasapan di sejumlah rumah warga di Kelurahan Blabak, Kota Kediri. Dinkes Kota Kediri melakukan pengasapan di setiap rumah karena adanya 13 orang terserang chikungunya yang terdiri dari anak-anak hingga dewasa. Menurut Kepala Kelurahan Blabak, Rizky Zakaria, adanya pengasapan dapat mencegah penyebaran chikungunya agar tidak meluas. Warga juga diimbau untuk menjaga kebersihan lingkungan. Dari data terakhir yang kita terima dari Puskesmas Bersama 1, ada 11 tambah 2 berarti 13. Tersebar dari RT 10 sampai dengan 14, ditambah lagi nanti RT 17 dan 18. Itu mulai kapan Pak? Mulai ada chikungunya? Kalau laporan yang masuk ke kelurahan minggu yang lalu. Seminggu yang lalu, cuma ada warga itu kan berobatnya bisa sebelumnya, tapi sudah masuk pantauannya dari puskesmas dan kader kesehatan kita. Harga melangit dan stok cabai menipis, para pedagang datangkan stok cabai dari luar kota. Nantikan informasi selengkapnya usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami di Kompas Jatim. Saudara, harga cabai rawit di pasaran Kota Kediri melangit dan tembus Rp110.000 per kilogram. Melangitnya harga ini akibat minimnya stok di pasaran. Sejak 1 pekan terakhir, harga cabai rawit di sejumlah pasar Kota Kediri makin melangit. Bahkan saat ini harga cabai di angka Rp110.000 per kilogram. Menurut pedagang, melangitnya harga cabai akibat berkurangnya stok di pasaran. Hal ini karena cuaca buruk membuat petani mengalami gagal panen. Melangitnya harga cabai rawit membuat omset penjualan turun.
Saat kondisi normal, pedagang mampu menjual cabai rawit 3 kg per hari. Namun kini hanya bisa menjual 1 kg per hari. Itu faktor dari kenaikan harga cabai apa, Bu? Faktornya hujan itu. Terus petani banyak yang gagal panen. Gagal panen. Terus akibat dari lonjakan harga bagaimana, Bu, ke penjualan Ibu? Penjualan yang merosot. Biasanya pembeli Malah sedikit kalau belinya. kurangnya berapa kilo, Bu? Satu hari? Ya biasanya ya 3 kilo. Harga berbagai jenis cabai di pasar tradisional Tanjung Jember juga melangit dampak menipisnya pasokan dari petani setempat saat musim hujan. Kondisi ini membuat pedagang mendatangkan cabai dari luar kota. Menipisnya pasokan berbagai jenis cabai di pasar tradisional Tanjung Jember membuat harganya melangit. Bahkan harga cabai rawit tembus Rp110.000 per kilogram dari sebelumnya Rp70.000 per kilogram. Harga cabai merah besar semula Rp30.000, kini naik menjadi Rp60.000 per kilogram. Sedangkan harga cabai rawit hijau kini mencapai Rp80.000 per kilogram dari sebelumnya Rp50.000 per kilogram. Untuk memenuhi permintaan konsumen, pedagang mendatangkan cabai dari luar kota dengan harga yang lebih mahal. Melangitnya harga cabai membuat pengusaha kuliner maupun ibu rumah tangga mengurangi jumlah pembelian cabai. Harga cabai semua, harga cabai rawit, cabai hijau, cabai besar semua naik meningkat. Untuk cabai rawit merah berapa, Bu? Cabai rawit merah 110. Sebelumnya? Sebelumnya 70. Untuk cabai merah besar? Cabai merah besar 30, sekarang meningkat hampir 60. Untuk hijau, Bu? Kalau hijau kecil 80. Sebelumnya? Sebelumnya 50. Ini untuk kebutuhan apa ini, Bu? Untuk katringan buat masak. Gimana, Bu, ini dengan naiknya harga cabai ini, Bu? Ya beli Mas, siapa lagi? Kalau nggak beli kan nggak bagus. Ngurangi ya? Iya, ngurangi. Harapannya mudah-mudahan cepat turun aja sudah. Cepat murah semua. Sempat kesulitan, Bu, dengan kenaikan harga ini? Ya kesulitan, Mas. Katringan sekarang sepi. Saudara, puluhan hektar lahan tanaman cabai rawit siap panen di Jember terendam banjir limpahan dari Gunung Watangan yang diguyur hujan lebat. Hal ini membuat tanaman rusak dan mati sehingga membuat petani gagal panen. 90 hektar lahan tanaman cabai rawit di Desa Lojejer, Kecamatan Wuluhan, Jember, dan Desa Sumberrejo, Kecamatan Ambulu, Jember, rusak dan mati terendam banjir. Tingginya curah hujan di kawasan Gunung Watangan membuat 50 hektar tanaman cabai rawit terendam banjir dengan ketinggian 70 cm. Sedangkan di Desa Lojejer, Kecamatan Wuluhan, ada 40 hektar tanaman cabai rawit juga terendam banjir. Kondisi ini membuat petani mengalami gagal panen. Rusaknya tanaman cabai rawit di dua wilayah yang dikenal sebagai sentra penghasil cabai rawit membuat pasokannya ke pasar tradisional turun drastis dan berdampak harga cabai rawit semakin melangit di pasaran. Ketinggian air sampai berapa ini di lahan ini? Di lahan kemarin 1 meter ini. Ini sudah surut tinggal 70 cm hari ini. Ini masih belum kelihatan persemaian ini. Artinya ini rusak ya tanamannya? Ya otomatis ini untuk tanaman ini tidak bisa panen sebagian yang untuk cabai dan tanah untuk pembibitan pari ini persemaian harus menyemai ulang. Ini agak banyak luasan ini. Ada berapa hektar kalau di sini? Untuk wilayah sini yang tergenang air ini kurang lebih ya sekitar 50 hektar ini. Kondisinya ini Mas, udah mati semua Mas, karena kena air Mas. Karena airnya lumayan besar Mas, dari dari timur Mas dan selatan. Jadi buangan dari gunung itu Mas, akhirnya menguap ke desa Mas. Sampai ketinggian berapa itu Pak? Sampai ketinggian itu kalau di pinggir sungai ini Mas, minimal 1 meter Mas. Artinya tanaman cabai kerendam ya? Akhirnya kerendam Mas. Kalau yang dataran terlalu tinggi, insya Allah enggak Mas. Gitu. Kalau yang agak rendah itu pasti kerendam Mas. Ini rusak berarti?
Sebelumnya, saudara, hujan deras yang melanda kawasan Gunung Watangan beberapa jam pada Sabtu 4 Januari lalu membuat tangkis penahan air di lereng Gunung Watangan jebol. Kondisi ini membuat Desa Lojejer, Kecamatan Wuluhan, Jember mengalami banjir limpahan hingga merendam ratusan rumah, jalan desa, dan area persawahan. Menurut data dari pemerintah Desa Lojejer, Kecamatan Wuluhan, Jember, ada 500 rumah warga dan jalan desa terendam air banjir setelah tangkis penahan air di lereng Gunung Watangan jebol pada Sabtu 4 Januari lalu. Selain itu, banjir juga merendam sebagian kebun maupun sawah di daerah permukaan tanah yang rendah. Banjir di kawasan ini berasal dari limpasan Gunung Watangan karena tangkis penahan air hujan jebol tidak mampu menahan derasnya aliran air di permukaan tanah. Inovasi popok bayi dari pelepah pisang karya 3 mahasiswa Ubaya akan kami hadirkan usai jeda berikut. Tetaplah bersama kami. Tiga mahasiswa Fakultas Teknobiologi Universitas Surabaya atau Ubaya berinovasi membuat popok bayi ramah lingkungan. Inovasi popok bayi yang terbuat dari pelepah pisang ini berdaya serap tinggi dan mudah terurai. Dan informasi ini sekaligus menutup jumpa kita di Kompas Jatim hari ini. Jangan lupa saudara untuk menyaksikan live streaming kami di kompas.tv dan channel YouTube Kompas TV Jawa Timur. Kompas TV independen terpercaya. Saya Virgianti Kusuma, sampai jumpa. Prihatin dengan kondisi banyaknya limbah popok bayi yang terbuat dari bahan super absorbent polimer yang sulit terurai, 3 mahasiswa Ubaya Fakultas Teknobiologi mencoba membuat popok bayi dari pelepah pisang. Di mana popok bayi hasil karya Avelin Darsono, Natasha Jasmine Benhadi, dan Jaslyn Angelia Suryawinata ini mudah terurai dan aman bagi lingkungan. Bahan pelepah pisang dipilih karena sangat mudah ditemukan di Indonesia. Untuk membuatnya, pelepah pisang dipilah-pilah terlebih dahulu dan dibersihkan, lalu dikeringkan di oven. Selanjutnya pelepah kering didelignifikasi dan dibuat menjadi pulp atau bubur beras, kemudian dicetak menjadi lembaran penyerap dan dikeringkan kembali. Lembaran yang sudah jadi pun disusun menjadi popok. Dan popok inovasi mahasiswa Ubaya ini juga diberi ekstrak daun sirih sebagai bahan antibakteri, sehingga dapat mencegah ruam pada kulit bayi. Tujuannya itu sendiri kita ada 2, yaitu untuk mengurangi popok, jadi limbah dari popok itu sendiri dan mempercepat proses degradasinya, kemudian juga mengurangi limbah dari pelepah pisang itu sendiri. Nah, pelepah pisang sendiri dipilih karena juga limbahnya ini menjadi salah satu masalah yang ada di Indonesia. Jadi limbah pelepah pisang sendiri kan seperti yang kita tahu, setelah pisang dipanen biasanya pohonnya langsung ditebang. Dan setelah itu gedeboknya itu juga dibiarkan di pinggir jalan atau dibuang begitu saja tanpa digunakan lebih lanjut. Nah, dari hal itu kita juga berangkat untuk membuat ini produk. Meski masih prototipe, produk popok bayi ini telah dilakukan uji laboratorium meliputi parameter kebocoran eksternal, tingkat keasaman atau pH, visual, kelunturan dan kapasitas penyerapan. Hasilnya cukup memuaskan. Secara visual tidak cacat, robek atau noda, dan memiliki pH 6,87 dekat dengan batas aman kulit bayi 6,34 hingga 7,5. Sedangkan untuk penyerapan mampu hingga 8 kali berat awal melampaui standar nasional Indonesia atau SNI. Alfian Rahman, Kompas TV, Surabaya, Jawa Timur.